kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah TBO atau Tata Bahasa Otomata. Di sini saya sebagai Wilda Rahma, saya Kisha Nazifa, saya Farah Safira, saya Nurfatul Aina, saya Safira. Kami akan mempresentasikannya sekarang. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu TBO atau Tata Bahasa Otomata. TBO atau yang sering kita dengar adalah cabang ilmu komputer teoritis yang mempelajari bahasa formal dengan cara menyusun simbol menjadi kalimat yang valid, dan otomata adalah mesin abstrak yang digunakan untuk mengenali atau menerima bahasa tersebut. Secara sederhananya adalah bagaimana mesin sederhana dapat mengenali apakah suatu untaian simbol atau string termasuk dalam suatu bahasa atau tidak. Nah, di sini ada bahasa, yaitu bahasa formal, yaitu himpunan string yang dibentuk dari alfabet tertentu menurut aturan tata bahasa. Yang kedua ada otomata, yaitu model matematika atau mesin abstrak yang memproses string untuk menentukan keanggotaannya. Lalu ada itu mengapa TBO penting dipelajari? Karena ada yang pertama itu ada dasar kompilator, yaitu memahami bagaimana kompiler atau parser membaca dan menerjemahkan kode program. Yang kedua ada pengenalan pola, yaitu yang menjadi dasar regular expression, pencarian teks dan validasi input. Lalu ada di desain algoritma, yaitu membantu merancang algoritma yang efisien berbasis state. Lalu ada di verifikasi sistem, yaitu digunakan untuk memodelkan dan memverifikasi sistem digital dan protokol. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai komponen tata bahasa formal. Tata bahasa formal dapat didefinisikan sebagai sebuah empat tabel yang ditulis variabel non-terminal, terminal, himpunan aturan produksinya, dan simbol awal. Komponen pertama ada variabel non-terminal, yang dimana variabelnya digunakan dalam proses pembentukan aturan dan biasanya ditulis menggunakan huruf kapital. Yang kedua ada terminal, yang merupakan simbol akhir yang akan muncul pada hasil string dan umumnya ditulis dengan huruf kecil. Yang ketiga ada himpunan aturan produksinya, yang dimana ini menjelaskan bagaimana suatu variabel dapat diubah menjadi simbol lain. Sedangkan komponen yang terakhir adalah simbol awal, yaitu titik awal dari seluruh proses pembentukan stringnya. Selanjutnya adalah hierarki Chomsky. Hierarki Chomsky merupakan pengelompokan tata bahasa formal yang diperkenalkan oleh Noam Chomsky. Hierarki ini membagi tata bahasa menjadi 4 tingkatan berdasarkan tingkat kekuatan aturan produksinya. Semakin tinggi tipenya, maka semakin kompleks aturan yang dapat dibuat. Sebaliknya, semakin rendah tipenya, maka aturan produksinya semakin sederhana, namun lebih mudah dikenali oleh mesin. Berikut merupakan ringkasan 4 tipe tata bahasa pada hierarki Chomsky. Yang pertama ada tipe 0, yang dimana aturan produksinya tidak memiliki batasan dan dapat dikenali oleh mesin Turingnya. Yang kedua ada tipe 1, yaitu aturan produksinya bergantung pada konteks. Yang ketiga ada tipe 2, pada tipe ini sisi kiri aturan produksinya hanya terdiri dari satu variabel saja. Yang terakhir tipe 3, yang merupakan regular grammar. Tipe ini yang paling sederhana dan mudah dikenali oleh mesin finite otomata seperti DFA maupun NFA. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe 0, di mana tipe ini merupakan tata bahasa yang paling umum dan paling kuat dalam hierarki Chomsky karena tidak memiliki batasan terhadap bentuk aturan produksinya. Aturan produksinya dapat berupa kombinasi simbol terminal maupun non-terminal. Karena fleksibilitasnya sangat tinggi, tata bahasa tipe ini mampu menghasilkan bahasa yang sangat kompleks. Mesin yang dapat digunakan untuk mengenali bahasa tipe ini adalah mesin Turing, yaitu model komputasi yang memiliki kemampuan paling lengkap dibandingkan mesin pengenal lainnya.
Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan lanjutnya. Tipe 1. Konteks sensitif drama. Angka 1 menunjukkan drama yang lebih ketat dibanding tipe 0. Tetapi masih cukup kompleks. Pada tipe 1, suatu simbol hanya dapat diganti sesuai kontennya dan panjang string tidak boleh berkurang. 2. Tipe 2. Angka 2 berarti drama ini lebih sederhana daripada tipe 1. Aturan produksinya hanya memiliki satu non-terminal di ruas kiri sehingga tidak bergantung pada konten. Drama ini banyak digunakan dalam bahasa pemrograman. Tipe 3. Regular drama. Angka 3 menunjukkan drama yang paling sederhana dan paling mudah diproses. Aturannya hanya menghasilkan terminal atau terminal yang diikuti non-terminal. Hubungan antar tipe. Pada gambar terlihat hubungan antar tipe yaitu tipe 3, tipe 2, tipe 1, tipe 0. Artinya sebuah bahasa pada tipe 3 termasuk dalam tipe 2. Semua tipe termasuk tipe 1 dan semua tipe 1 termasuk tipe 0. Semakin besar angkanya, drama semakin sederhana dan prosesnya semakin cepat. Hubungan antar tipe. Pada gambar terlihat hubungan antar tipe yaitu tipe 3, tipe 2, tipe 1, dan tipe 0. Artinya semua bahasa tipe 3 termasuk dalam tipe 2. Semua tipe termasuk tipe 1 dan semua tipe 1 termasuk tipe 0. Semakin besar angkanya, drama semakin sederhana dan prosesnya semakin cepat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian ketiga yaitu otomata hingga atau phonetic automata. Ini adalah model mesin abstrak yang memiliki jumlah keadaan terbatas atau berfungsi khusus untuk mengenali bahasa reguler atau tipe 3 dalam hierarki Kolmsky. Kelompok utamanya ada dua, yaitu DFA dan NFA, yang akan kita bahas selanjutnya. Sebelum masuk ke perbedaan keduanya, mari kita definisi dasarnya. Semua otomata berhingga disusun dalam 5 bagian utama. Yang pertama yaitu key, himpunan semua keadaan yang dimiliki mesin. Dan yang kedua yaitu sigma, alfabet yaitu dikumpul simbol yang bisa dibaca. Dan yang ketiga yaitu delta, fungsi transisi aturan perpindahan antar keadaan. Dan yang keempat yaitu kinol, keadaan awal tempat mesin mulai bekerja. Dan yang kelima yaitu F, keadaan akhir jika sampai di sini berarti masuk diterima. Kelima komponen ini berlaku baik untuk DFA atau NFA. Selanjutnya, pertama kita bahas DFA atau deterministik phonetic automata. Kata deterministik artinya pasti, ada dan tunggal. Untuk setiap simbol keadaan dan satu simbol masukan hanya ada satu jalur tujuan yang jelas. Tidak boleh ada lebih dari satu dan tidak boleh ada jalur kosong. Contohnya pada diagram di sini, mesin menerima semua rangkaian huruf A dan B yang berakhiran dengan huruf B. Keunggulan DFA adalah prosesnya cepat dan mudah dibuat programnya, namun kekurangannya kadang butuh jumlah keadaan yang lebih banyak dibanding metode lain. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada slide ini dijelaskan tentang NFA atau non-deterministic phonetic automata. NFA adalah jenis phonetic automata di mana dari satu stek dapat memiliki lebih dari satu transisi untuk simbol input yang sama. Bahkan bisa juga tidak memiliki transisi sama sekali. Selain itu, NFA juga dapat memiliki transisi epsilon, yaitu pemindahan stek tanpa membaca simbol input. Pada contoh diagram di sebelah kanan, otomata dimulai dari stek awal kemudian berpindah ke stek berikutnya sesuai simbol input hingga mencapai stek akhir atau stek penerima. Meskipun terdapat beberapa kemungkinan jalur, selama ada satu jalur yang mencapai stek akhir, maka string tersebut diterima. Slide selanjutnya, perbedaan utamanya adalah pada NFA setiap stek hanya memiliki satu transisi untuk setiap simbol input. Sedangkan pada NFA, satu stek dapat memiliki lebih dari satu transisi atau bahkan tidak memiliki transisi untuk simbol yang tertentu. DFA tidak memiliki transisi epsilon, sedangkan NFA dapat memiliki transisi epsilon. Dari
implementasi DFA lebih sederhana dan mudah diterapkan karena jalurnya sudah pasti. NFA lebih fleksibel dalam perancangan, tetapi biasanya perlu dikonversi menjadi DFA sebelum diimplementasikan. Walaupun berbeda cara kerjanya, DFA dan NFA memiliki kemampuan yang sama, yaitu sama-sama dapat mengenali bahasa reguler. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Fineti otomata merupakan model komputasi yang digunakan untuk mengenali pola pada suatu string. Ada dua jenis Fineti otomata, yaitu DFA yang bersifat deterministik karena setiap input hanya memiliki satu jalur transisi. Sedangkan NFA yang bersifat non-deterministik karena memiliki beberapa kemungkinan jalur transisi. Walaupun mekanisme keduanya berbeda, keduanya memiliki kemampuan yang sama dalam mengenali bahasa reguler. Oleh karena itu, pemilihan DFA atau NFA bergantung pada kebutuhan dalam proses perancangan maupun implementasi. Sekian dari presentasi dari kelompok kami mengenai Fineti otomata, khususnya tentang DFA dan NFA. Semoga materi yang kami sampai dapat menambahkan pemahaman mengenai konsep dasar otomata. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.